Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai penyusutan aktiva tetap. Tetapi sebelum kita masuk ke pelajaran, kita preview sedikit ya mengenai aktiva tetap. Di sini ada yang masih ingat apa itu aktiva tetap? Saya, Bu. Ya, Mbak Ari, silakan dijawab. Aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang didapatkan dalam bentuk siap pakai atau telah dibangun terlebih dahulu sebelumnya. Benar sekali. Jadi aktiva tetap itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dalam bentuk siap pakai. Lalu bagaimana sih sebenarnya aktiva tetap itu sendiri? Aktiva tetap itu sendiri memiliki berbagai karakteristik. Salah satunya adalah aktiva tetap merupakan aset atau barang yang dimiliki oleh perusahaan tetap sebagai alat untuk jual beli, tetapi tidak untuk diperjualbelikan. Kenapa tidak diperjualbelikan? Karena hanya sebagai alat. Kalau diperjualbelikan itu beda lagi, namanya adalah persediaan barang dagangan. Jadi apabila suatu perusahaan itu memiliki suatu barang, tetapi barang tersebut adalah barang pinjaman atau barang milik orang lain, itu tidak bisa dikatakan sebagai aktiva tetap. Aktiva tetap itu memiliki nilai yang relatif tinggi. Seberapa besar sih tingginya nilai aktiva tetap itu? Ya tergantung dari perusahaan yang kita miliki. Kemudian suatu barang milik perusahaan bagaimana dikatakan sebagai aktiva tetap, yaitu apabila barang tersebut digunakan lebih dari satu periode atau satu anggaran. Contoh mudahnya, perusahaan A memiliki sebuah mobil yang digunakan sebagai operasional perusahaan tersebut. Maka nanti setelah 10 tahun mobil itu akan dijual. Itu beda lagi, namanya pelepasan aktiva tetap. Next. Nah, jadi itulah sekilas balik dari aktiva tetap. Kita masuk ke materi ya, penyusutan aktiva tetap. Di sini ada yang tahu apa itu penyusutan aktiva tetap? saya, Bu. Ya silakan Mas Widodo. Jadi penyusutan aktiva tetap adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang manfaat yang diestimasi. Benar sekali Mas Widodo. Jadi penyusutan aktiva tetap adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang manfaat yang diestimasi. Nah, ini ya pengertian penyusutan aktiva tetap. Nah, kemudian faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi penyusutan aktiva tetap itu? Yang pertama ada harga perolehan. Harga perolehan ini menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi penyusutan aktiva tetap. Biaya-biaya apa saja sih yang ada dalam harga perolehan ini? Yaitu antara lain ada harga pembelian suatu aset tetap itu sendiri, ada biaya transportasi atau biaya pengiriman, kemudian ada biaya pemasangan. Yang kedua ada nilai residu atau nilai manfaat. Next. Yang ketiga ada umum manfaat dan yang terakhir ada pola pemakaian. Nah, pada hari ini kita akan belajar ada beberapa cara mencatat penyusutan aktiva tersebut. Sebenarnya ada 5 metode untuk mencatat penyusutan aktiva tetap. Yang pertama ada metode garis lurus, yang kedua ada metode jumlah angka tahun, yang keempat ada metode unit produksi, kemudian ada metode jam kerja, yang terakhir ada metode saldo menurun ganda. Yang akan kita pelajari hari ini adalah 1-4 metode. Yang pertama ada metode garis lurus. Apa sih metode garis lurus itu? Metode garis lurus adalah penyusutan yang nilainya itu sama setiap tahunnya. Ini ada contoh soal. Diketahui PT ABC memiliki
mobil dengan harga perolehan 170 juta diperkirakan setelah 10 tahun sisanya adalah 20 juta. Yang ditanyakan, hitunglah tarif penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus. Nah, metode garis lurus itu adalah rumusnya harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur manfaat. Kita lihat harga perolehan atau harga pembelian mobil itu ada berapa? 170 juta. Dikurangi dengan nilai residunya. Bisa dilihat nilai residunya adalah 20 juta. Nah, dibagi dengan umur manfaatnya, yaitu 10 tahun. Sama dengan 150 juta dibagi dengan 10 tahun. 30 juta. Sampai sini paham? Paham. Bagaimana dengan jurnalnya? Jurnalnya yaitu beban penyusutan debit 30 juta dan akumulasi penyusutan kredit 30 juta. Paham ya? Kemudian lanjut next. Berikutnya nih jawabannya ya. Berikutnya. Nah, ada contoh soal metode dengan jumlah angka tahun. Soalnya sama seperti tadi metode garis lurus, tetapi sekarang menggunakan metode angka tahun. Bagaimana sih cara mengerjakan soal dengan metode jumlah angka tahun ini? Kita simak ini. Di sini ada contoh soal dengan menggunakan metode jumlah angka tahun, di mana ada harga perolehan mobil adalah 170 juta dengan perkiraan penyusutan adalah 20 juta dan umurnya adalah 5 tahun. Bagaimana sih cara mengerjakan penyusutan dengan menggunakan metode jumlah angka tahun ini? Kita tulis ya. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Ini merupakan jumlah tahun yang akan diestimasi sebagai penyusutan. Karakteristik dari metode jumlah angka tahun itu bagaimana sih? Kita tinggal balik saja. 5, 4, 3, 2, 1. Jumlah angka tahun ini tinggal dijumlahkan. Ternyata 15. Lalu kita menghitung depresiabelnya. Bagaimana menghitung depresiabelnya? Yaitu seperti tadi. Jumlah harga perolehan 170 juta dikurangi 20 juta dibagi jumlah angka tahun yang telah dijumlahkan ini, yaitu 15. Sama dengan 10 juta. Sekarang kita akan menghitung penyusutan dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Penyusutan pada tahun pertama kita tinggal lihat dari sini, yaitu 5 dikali 10 juta sama dengan 50 juta. Angka tahun kedua yaitu 4 kali 10 juta sama dengan 40 juta. Yang ketiga 3 kali 10 juta sama dengan 30 juta. Yang keempat yaitu 2 kali 10 juta sama dengan 20 juta. Dan yang kelima 1 kali 10 juta sama dengan 10 juta. Jadi kalau dijumlahkan pas 150 juta. Sampai sini paham? Paham. Next ya, selanjutnya. Ya, bisa dilihat ya ini jawabannya dari penjelasan di papan tulis. Lanjut. Kemudian ada metode satuan produksi dan satuan dan jam kerja. Di mana contoh soalnya yaitu PT ABC memiliki mesin dengan harga perolehan 70 juta dengan nilai residu sebesar 10 juta. Mesin ini diperkirakan dapat memproduksi 60.000 unit. Pada tahun ke-1 beroperasi selama 20.000 unit. Yang kedua dapat beroperasi selama 10.000 jam
pada tahun ke-1 beroperasi selama 2000 jam. Kita disuruh menghitung tarif penyusutan menggunakan metode satuan produksi dan jam kerja. Langsung saja jawabannya. Nah, untuk yang satuan produksi, kita pertama mencari tarifnya dulu. Tarifnya dulu yaitu 70 juta yaitu harga perolehan dikurangi 10 juta nilai residunya dibagi dengan 60.000 unit. Ketemu tarifnya adalah 1000 unit. Kemudian kita hitung penyusutannya yaitu 20.000 unit dikali dari hasil tarifnya yaitu 1000 unit sama dengan 20 juta. Untuk jam kerja sebenarnya jam kerja itu hampir mirip dengan satuan produksi. Cuma bedanya jam dan unitnya saja. Kita mencari dulu tarifnya. 70 juta dikurangi 10 juta dibagi 10.000 jam. Ketemu 6.000 jam. Dan penyusutan yang kita bisa menghitungnya yaitu 2.000 jam dikali hasil dari tarif itu sendiri 6.000 ketemu 12 juta. Paham? Baiklah, itulah adalah 4 metode cara menghitung penyusutan aktiva tetap. Sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberi satu soal dan kalian yang mau menjawab bisa maju mengerjakan di papan tulis. Ada yang bisa menjawab soal di papan? Saya. Ya, benar sekali Mbak Maya. Jadi, kita menghitung terlebih dahulu tarifnya yaitu 60 juta dikurangi 20.000 jam dibagi 10.000 jam. Ketemu tarifnya 4.000. Kemudian kita menghitung penyusutannya yaitu 2.000 jam dikali dengan hasil tarifnya ini yaitu 8 juta. Jadi penyusutannya ketemu 8 juta. Nah, demikianlah pertemuan pada pagi hari ini. Sebelum Ibu menutup kelas pada pagi hari ini, tugas kalian hari ini adalah mereview mata pelajaran yaitu materi penyusutan aktiva tetap yang telah didapat pada hari ini dan dikumpulkan besok pagi. Paham sampai sini? Paham.